Halo semuanya. Di sini kami akan mepresentasikan dan mendemonstrasikan hasil membuat dari aplikasi kasir berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Hetsen Nursafa. Kenalkan, saya Niluf Teguh Anggreni. Perkenalkan, nama saya Komang Swastika. Oke, mungkin segitu saja perkenalan dari kami. Next video. Oke, sudah. Oke, sebelum lanjut lakukan demonstrasi pada aplikasi, sebelumnya saya sudah membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin ini adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola database. Nah, yang pertama saya sudah membuat database yang bernama DB Kasir ini. Nah, terdapat beberapa tabel, yaitu yang pertama ada tabel user yang terdiri dari ada ID user, username, password. Nah, selanjutnya ada tabel produk. Nah, di tabel produk ini terdapat juga ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Selanjutnya ada tabel pesanan, itu terdiri dari ID order, tanggal, ID pelanggan, jumlah. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini terdapat ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada tabel masuk. Nah, pada tabel masuk ini terdiri ada ID masuk, ID produk, quantity, dan tanggal masuk. Nah, jadi ID masuk ini sebagai primary key-nya. Sorry. Selanjutnya ada yang terakhir ada tabel detail pesanan. Nah, tabel detail pesanan ini terdiri dari ID detail pesanan sebagai primary key, ada ID pesan, ID produk, dan quantity. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari database-nya. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke guys, jadi kali ini di sini saya dapat bagian mendemonstrasikan di bagian webnya, yaitu menambahkan pelanggan. Ini ada page login, halaman login. Kita klik dulu tambah buat username-nya, misalnya kita bikin admin, terus password yang udah kita bikin admin juga. Kita login. Nah, di sini kita ada di halaman order, yaitu di data pesanan. Jadi ketika kita ingin menambahkan pelanggan, kita pergi ke pelanggan dulu. Habis itu kita tambahkan pelanggan di sini. Nah, kita di sini anggap aja nama pelanggannya Komang. Habis itu kita nomor teleponnya asal-asalan aja ya guys. Oke, lalu kita bikin alamatnya, misalnya alamatnya dia dari Gianyar. Langsung kita submit. Nah, di sini udah tertambahkan nama pelanggannya. Lalu kita ke order. Nah, jadi di sini di order itu belum ada pelanggannya. Kita bisa tambah ke pesanan baru. Pilih pelanggan yang tadi kita tambahkan. Lalu kita submit. Kemudian kita ini kan belum ada nama pelanggannya. Jadi untuk menampilkan nama pelanggannya, kita pergi ke localhost dulu. Habis itu kita cari ke tabel pelanggan. Di sini ID pelanggannya itu 18. Lalu kita edit di DB pesanan. Kita sesuaikan ID-nya. Kita ubah, sesuaikan ID-nya di sini jadi 18. Kemudian kita balik lagi ke webnya. Habis itu kita refresh. Nah, jadi seperti itu, nama pelanggannya sudah muncul. Ya, sekian presentasi dari saya. Lanjutkan teman saya. Oke, jadi yang pertama pada stok barang, dimana saya akan menambahkan barang baru, yaitu susu Indomilk. Nah, dengan deskripsi yaitu susu UHT, stok awal 10, dengan harga produk 16.000. Lalu disubmit.
Setelah itu saya ke barang masuk, dimana saya akan menambahkan barang masuk yang tadi, yaitu susu Indomilk dengan jumlah 5, submit, and then ke order. Di sini saya akan tampilkan, lalu tambah barang. Nah, ini tambah barang pada susu Indomilk. Saya akan menambahkan 5 jumlahnya. Lalu saya akan tampilkan pesanannya. Nah, di sini ada nama pelanggan yaitu Komang dengan nama produk susu Indomilk, harga dan subtotal yaitu. Lalu akan saya cetak data pesanannya. Nah, seperti ini. Setelah itu akan saya print. Oke, jadi ini hasil akhir data pesanan yang sudah dipesan oleh Komang dengan ID pesanan 22 dengan nama produk susu Indomilk, harga 16.000, jumlah 5 dengan subtotal 80.000. Sekian, terima kasih.